dosa dan hukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Yeskel 25 ayat 1 sampai pasal 32 ayat 32. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka. Pasal-pasal ini berisi nubuat-nubuat tentang bangsa-bangsa dan kota yang bermusuhan dengan Allah, perintah-perintah dan umatnya. Yeskel menyatakan di dalam 8 pasal ini bahwa semua bangsa pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah dan bahwa kekuatan-kekuatan dunia tidak pernah akan merusak rencana keselamatannya. Sekalipun kekuatan-kekuatan fasik dunia ini kadang-kadang kelihatannya menang, saatnya akan tiba manakala Allah akan menghukum semua kejahatan, memusnahkan bangsa-bangsa yang jahat dan umatnya yang setia akan menerima keselamatan sempurna. Bani Amon. Bani Amon adalah bangsa yang tinggal di sebelah timur Israel yang dihukum oleh Allah karena mereka senang atas kejatuhan Yerusalem dan kebinasaan bait suci. Moab. Yeskel bernubuat bahwa Moab akan dihukum karena mereka percaya bahwa Allah Israel tidak lebih besar daripada dewa-dewa bangsa lainnya. Edom. Bangsa Edom akan dihukum karena mereka amat membenci bangsa Israel. Kota Tirus. Tirus, ibu kota Fenisia, adalah kota pulau dan sebagian daerah pantai di kaki pegunungan Libanon. Mereka bersukacita atas kejatuhan Yerusalem karena percaya bahwa mereka akan memperoleh keuntungan keuangan karena Yehuda selaku saingan kini sudah tidak ada. Keinginan Tirus akan kekayaan tanpa memikirkan penderitaan yang diakibatkan olehnya pada orang lain mendatangkan hukuman Allah. Kota ini ditaklukkan oleh banyak bangsa, yaitu Babel, Persia, dan kemudian Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung tahun 332 sebelum Masehi. Tirus mempunyai armada kapal dagang yang besar. Pasal ini melukiskan Tirus sebagai kapal yang besar dan indah, yang membawa barang dagangan dan harta kepada banyak bangsa. Namun Allah di dalam hukumannya akan merusak kapal itu menjadi berkeping-keping dan banyak orang akan meratapi kebinasaannya. Dosa terutama Raja Tirus ialah keangkuhan yang membuatnya mengagungkan diri sebagai dewa. Karena hal ini, ia akan berhadapan dengan hukuman Tuhan yang maha tinggi dan dimasukkan ke dalam lubang kubur sebagaimana semua manusia lainnya. Mesir. Pasal-pasal ini memberikan 7 nubuat hukuman terhadap Mesir. Mesir dihukum karena menjadi kekuatan dunia yang memuja banyak dewa dan dengan angkuh menyombongkan kekuatannya. Allah akan mengirim Nebukadnezar Raja Babel untuk menyerbu Mesir dan menjadikannya kerajaan yang paling lemah. Babel menyerang Mesir pada tahun 572 dan 568 sebelum Masehi. Kehancuran Mesir melambangkan datangnya hari Tuhan ketika Allah akan menghakimi semua bangsa fasik di dunia. Mesir dilukiskan sebagai turut bersama-sama dalam kuburan bangsa-bangsa lain yang telah dihukum karena kekejaman dan ketidakadilan mereka. Asyur tidak ada dalam terjemahan baru LAI. Yeskel membandingkan situasi Mesir dengan hari-hari kemuliaan dan kejatuhan Asyur. Asyur yang pernah menjadi kekuatan dunia kini telah dibinasakan oleh Babel, bangsa yang sama yang akan mengalahkan Mesir. Yeskel 31 ayat 11. Maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Hukuman-hukuman Allah tidak sewenang-wenang. Hukumannya selalu sesuai dengan kejahatan seorang atau bangsa. Pada saat ini, Allah tidak ingin memperlakukan hukuman, tetapi menawarkan pengampunan kepada semua orang yang berbalik kepadanya melalui anaknya, Yesus Kristus. Dosa dan hukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa ini adalah sejarah yang telah terjadi. Hal ini dapat menjadi pelajaran untuk kita, orang-orang percaya, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.